Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama melakukan pembahasan laporan keuangan yang diserahkan oleh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan tahunan tahun 2023 yang sudah diaudit oleh auditor independen. Kali ini kita akan membahas PTIS atau Indostorage Tbk. Analisa kita berdasarkan analisa fundamental yang khusus membahas dari data-data yang sudah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian data itu nanti kita sarikan, kita simpulkan untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Kemudian analisa ini juga adalah sebagai bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi. Tiap investor punya pemikiran masing-masing dan cara masing-masing. Oleh karena itu, lakukan sistem Anda, analisalah dengan sistem Anda, kemudian jadikan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pertimbangan saja. Baik, kita akan membahas PTIS, Indostorage. Indostorage itu apa ya? Kita mau cek dulu PTIS. PT Indostorage Tbk, harga sekarang 210. Oke. Kita cek di sini dulu. Indostorage Tbk, PTIS, karyawannya 194 orang ya. Kita cek dulu PTIS bergerak di bidang apa. Perusahaan teknik kelautan yang melayani industri pertambangan, minyak dan gas dan batu bara. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Stretch Corporation Pte Limited dari Singapura. Oh, berarti perusahaan ini perusahaan asing ya. Tapi membuka usaha di Indonesia. Indostorage Tbk. Oke. Sekarang kita cek berita dulu ya. Saham PTIS Muroket dan Sentuh Ara. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan laporan keuangan tahun 2023 yang sudah diaudit. Oke. Dari data yang kita dapat yang sudah kita sarikan, kita mendapatkan data-data yang sudah sebagai berikut ya. Kita ingin menyimpulkan saja lagi ya. Perusahaan ini bertumbuh kembang, maksudnya apa? Karena masih dihargai di bawah dari nilai bukunya, sangat jauh di bawah dari nilai bukunya, 65% di bawah dari nilai bukunya, karena baru di 35% ya. Kemudian juga valuasinya murah, ada diskon 30%. Berarti kalaupun dia turun, bisakah harganya turun? Bisa, tetapi mungkin penurunannya tidak terlalu besar lagi ya. Apalagi kalau dia misalnya sampai di 50% ke bawah diskonnya, valuasinya, maka tentu saja makin bisa berturun tapi tidak terlalu besar lagi. Namun kekurangannya perusahaan ini ada satu, yaitu belum membagikan dividen ya, belum membagikan dividen. Nah, maka ini yang paling concern kita. Sebagai investor kita tentu menginginkan dividen ya. Kita tentu menginginkan dividen, dan dividen itu merupakan salah satu syarat wajib bagi kita. Dari segi uang, dari segi cash yang tersedia, perusahaan ini punya 307%, artinya hutang yang harus dibayarkan itu uang mereka 3 kali lebih banyak daripada hutang. Berarti kalau setelah bayar hutang masih ada 200% lagi ya, berarti aman. Kemudian hutang berbunga tidak ada, yang ada adalah tanggungan-tanggungan kepada vendor saja. Jadi saya hitungkan berarti perusahaan aman. Kemudian saham yang dijual kepada masyarakat umum yang di bawah 5% itu hanya 17% ya. Hanya 17% saja. Berarti 83%-nya masih dimiliki oleh pengendali. Jadi begitu. Di sini pengendali adalah pengendali mutlak sebenarnya ya. Kemudian ternyata dari 17% itu juga yang saham yang bisa ditradingkan di bursa itu hanya 18%. Berarti di sini pengendali sebenarnya tidak ikut trading. Mereka fokus pada pengembangan perusahaan ya. Dan bagusnya lagi di sini dari 18% ya, dari keseluruhan saham itu ya,
Dari 18% itu 11%-nya ini milik asing, tapi kita tidak tahu ini asingnya yang seperti mana ya. Apakah asing yang perorangan atau asing yang berupa lembaga ya. Oke, dari sini saya simpulkan bahwa perusahaan ini sebenarnya sangat baik, perkembangannya sangat besar, proyeksi ke depan juga sangat baik. Hanya saja bahwa perusahaan ini belum membagikan dividen, apa mungkin karena ini perusahaan yang dikuasai oleh asing tadi. Nah, itu kita perlu juga melihat apakah bila perusahaan ini membagikan dividen, maka kita dan nilainya nominal dividennya sesuai dengan yang kita syaratkan, tentu kita akan membeli saham ini. Tapi selama mereka tidak membagikan dividen, maka sebagai investor kita tentu berusaha untuk mencari saham yang ada dividennya. Oleh karena itu, maka yang kita tunggu adalah menunggu di RUPS apakah mereka akan membagi dividen atau tidak. Kali lagi, kalau mereka membagi dividen dan sesuai dengan nominal yang kita syaratkan, kita beli. Kalau tidak, maka tidak jadi watchlist itu ya. Oleh karena itu, yang langkah pertama kita adalah menunggu ada dividen atau tidak. Dan apabila ada dividen dan sesuai dengan yang kita maksud, maka lanjut kita mengecek GCG-nya ya. Kita mengecek GCG. Apabila perusahaan ini setelah kita cek misalnya di online, misalnya PTIS kasus hukum atau nama-nama direksi atau direksi ataupun komisarisnya kasus hukum, bila tidak ada berarti kita lanjut saja menunggu RUPS. Nah, tapi kalau ada masalah dengan perusahaannya, maka sebaiknya kita hentikan saja karena GCG itu adalah hal yang nomor satu. Oke, demikian. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.